Bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Lari tugas dan lakukan tindak pidana, 5 anggota polisi di Seram bagian barat dipecat tidak hormat. 5 anggota polisi di Seram bagian barat diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. Mereka dipecat karena lari dari tugas dan melakukan tindak pidana. Kelimanya ialah Bribka Jansen Maitimu, Bribka Fransa Hetapi, Brigpol Jeli Sitania, Brigadir Deril Tuarisa, dan Bribda Geral Demon. Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan mengungkapkan, kelima anggota polisi itu dipecat dengan mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Lanjutnya, kelimanya diberhentikan dari Dinas Kepolisian sejak 24 Oktober 2022. Ia menerangkan Jansen, Franz, Jeli, dan Geral Demon diberhentikan usai meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja berturut-turut. Sedangkan Deril Tuarisa telah melakukan tindak pidana dan sudah diputuskan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan kelima anggota yang dipecat memiliki kesatuan terakhir di Samapta Polsek Kairatu dan bagian SDM Polres SBB. Kita beralih ke Kota Ambon. Tribuners, Pemkot Ambon bantah minta bayaran 23 juta untuk pindahkan makam jenazah keluarga dari TPU COVID-19 Hunut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak bantah minta bayaran 23 juta rupiah untuk pindahkan makam jenazah keluarga dari TPU COVID-19 Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Kata dia, bayaran untuk pemindahan jenazah itu bukan permintaan dari PRKP Kota Ambon. Simanjuntak menyarankan untuk menanyakan perihal pembayaran 23 juta rupiah itu ke dokter spesialis forensik di RSUD Haulusi Ambon, Yuli Sialana. Menurutnya, Dokter Yuli Sialana yang kemungkinan meminta bayaran tersebut. Diberitakan sebelumnya seorang warga Kota Ambon, Francesca Matulesi, mengurungkan niatnya untuk memindahkan makam jenazah ibunya ke halaman rumah di kawasan Karangpanjang. Pasalnya, ia mendapat informasi bahwa pemindahan makam jenazah tersebut wajib membayar 23 juta terlebih dulu kepada Pemkot Ambon. Pantauan tribunambon.com di TPU COVID-19 Hunut, setidaknya 4 makam yang tampak sudah dibongkar. Material beton makam-makam tersebut tampak berserakan di area TPU, sementara makam lainnya masih terlihat utuh. Kantor sing ngurusakan. Jadi Dokter Yuli Sialana. kalau dari PRKP saya tahu soal hal itu, Pak. Terus yang ada, tadi kita baru bilang Purwadi bahwa kalau ada media tanya arahkan ke Dokter Yuli Sialana RSU. Dokter forensik RSU udah mati. Oke, siap. Oke? Masih dari Kota Ambon, Tribuners, warga Ambon mau pindahkan jenazah COVID-19 bayar 23 juta rupiah. Wakil rakyat sebut tak masuk akal. Kabar warga Ambon yang mau pindahkan makam jenazah dari TPU COVID-19 Hunut wajib bayar 23 juta rupiah menuai kecaman. Salah satunya datang dari anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir. Ia menilai kebijakan itu tidak masuk akal. Kata dia, permintaan untuk pembayaran tersebut harus ditelusuri atas dasar apa warga harus bayar 23 juta rupiah itu. Kemudian, dinas terkait juga harus merincikan biaya tersebut diperuntukkan untuk apa saja.
Politisi PKS itu menilai kebijakan tersebut sangat membebankan masyarakat. Diberitakan sebelumnya Tribuners, seorang warga Kota Ambon, Francesca Matulesi, mengatakan niatnya untuk memindahkan makam jenazah ibunya ke halaman rumah di kawasan Karangpanjang sesuai dengan permintaan terakhir almarhum. Namun ia mendapat informasi bahwa pemindahan makam jenazah tersebut wajib membayar 23 juta rupiah terlebih dulu kepada Pemkot Ambon. Untuk memindahkan makam dari TPU di Hurut, TPU katakanlah COVID harus membayarkan 23 juta. Ini kan sesuatu yang buat saya kan tidak masuk akal. Nah, berkaitan dengan hal ini harus kita cek kebenarannya. Yang jelas ini untuk apa, uang yang dibayarkan ini diperuntukkan untuk apa, ya kan? Dan secara aturan apa dasar yang menjadi regulasi untuk adanya penarikan uang sebesar itu. Nah, ini harus kita telusuri apakah itu dia masuk ke pemerintah kota atau ke pihak lain, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas untuk ke pemerintah kota tentu kita harus meminta apa dasar penarikan atau pembayaran uang itu tersebut, ya kan? Nah, hal ini juga jangan sampai membebani masyarakat, ya kan? Uang 23 juta itu bukan uang yang kecil. Kita ke berita lainnya, Tribuners, penertiban Pasar Mardika Ambon sempat terjadi adu mulut antar pedagang dan petugas. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon kembali melakukan penertiban Pasar Mardika Rabu 25 Oktober 2022. Salah seorang petugas operasional lapangan dari Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon IC Luhukai menyebutkan meski ada pedagang yang geram dengan penertiban Pasar Mardika ini, namun berhasil diamankan pihak kepolisian, sehingga penertiban bisa berlangsung kondusif tanpa perlawanan dari pedagang, meski sempat ada adu mulut. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan, selain Satpol PP, petugas operasional lapangan yang tergabung di dalamnya termasuk Dinas Perhubungan atau Dishub Ambon dan anggota kepolisian. Mereka memulai penertiban di Pasar Mardika sejak pukul 8 pagi, rehat untuk makan siang dan akan dilanjutkan lagi hingga sore nanti. Di sela-sela penertiban, jika ditemukan pedagang bandel, maka petugas tak segan-segan mengangkat lapak mereka tanpa ada perdebatan. Adapun titik penertiban pedagang ini berpusat di sepanjang Jalan Pantai Mardika, termasuk lapak yang berada di Pasar Apung. Arus lalu lintas pun mengalami kemacetan. Dari Kota Ambon kita ke Kota Masohi, Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi mulai berangsur turun. Sempat naik karena keterbatasan pasokan dari sejumlah daerah, harga cabai di Pasar Binaya Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mulai berangsur turun. Sebelumnya harga cabai merah di ibu kota Pamahan Nusa itu sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Namun baru 3 hari terakhir terpantau mulai berangsur turun. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 26 Oktober 2022, harga komoditi yang wajib ada di setiap menu makanan ini turun di harga Rp70.000 per kilo. Ibu Ila, salah satu pedagang, mengatakan penurunan terjadi sejak beberapa minggu lalu, bahkan beberapa bulan terakhir pasca musim penghujan. Harga cabai di kota itu meningkat tajam. Bahkan harganya sampai menembus Rp100.000 per kilo. Sampai hari ini tambah dia, stok cabai terus bertambah. Bahkan stok luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa juga masuk hingga Pasar Masohi. Berikut harga cabai rawit per Rabu
26 Oktober 2022 hari ini. Cabai rawit Rp70.000 per kilo, cabai keriting Rp45.000 per kilo. Selain cabai, buah tomat juga terpantau lagi turun harga dari sebelumnya Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilo. Kini dijual Rp8.000 per kilo. Oke, Mama Ila ini. Cili, cabai rawit, merah kecil ini 1 kilo berapa nih? 70.000 ya. 70.000. Ini beberapa hari lalu atau 1 minggu lalu itu